Hai guys, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di sini, by the way, nggak kerasa ya, YouTube channel aku udah sampai 11.000 subscriber. Tadinya aku tuh mau bikin giveaway buat kalian, cuman aku takut nggak ada yang ikutan. Kalau misalkan menurut kalian aku harus bikin giveaway, kalian boleh kasih tahu aku ya, lewat IG atau lewat komen di bawah. Jadi di sini aku punya hutang ke beberapa orang. Kalau misalkan aku tuh mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah kalian komen di YouTube, sama kalian tanya langsung ke aku lewat Instagram. Yang pertama dari Eria Sukma. Nah, dia nanya, Mbak kan lulusan D3 tahun ini. Mbak kan saya lulusan D3 tahun ini. Nah, kebetulan di Lyceum saya telat banget, jadi kampus banyak yang udah tutup kalau mau lanjut. Yang buka tinggal D4 gitu, Mbak. Tapi alhamdulillah ada profesinya juga. Menurut Mbak gimana ya, Mbak, tentang D4 plus profesi yang sekarang, Mbak? Kedepannya apa ada lowongan kerja gitu? Nah, kalau menurut aku gak apa-apa sih. Aku juga rencana mau, aku kan sekarang D4 nih, bentar lagi sidang. Nah, rencana mau ngambil profesi juga. Gak apa-apa, bagus kok. Cuman yaitu prospek kerja kamu ke depannya itu kamu mau kayak gimana. Misalkan kamu udah profesi itu pengen kerja di rumah sakit, ya itu agak susah kalau misalkan mau kerja di rumah sakit. Paling kalau di rumah sakit itu yang dibutuhin profesi itu cuma beberapa doang kalau kebidanannya. Tapi kalau misalkan kalian mau prospek kerjanya itu ke langsung buka klinik praktek, nah itu bisa. Paling kalian harus kerja dulu di bidan klinik sekitar 1 tahun untuk ngambil pengalaman kerja, baru kalian bisa buka praktek sendiri gitu. Kejawab gak? Semoga kejawab ya. Mau ngambil D3 atau S1 ke kebidanan? Mau ambil S1 kebidanan tapi masih prodi baru, gimana menurut kakak? Kalau menurut aku, mendingan ambil S1 kebidanan aja. Sebelumnya kalian, kamu harus tahu juga D3 nya itu dia, kalau misalkan di satu kampus, D3 nya itu dia akreditasinya apa. Kalau misalkan akreditasinya bagus, ya udah ambil aja di S1 di prodi itu, S1 di kampus itu. Kalau misalkan D3 nya kurang bagus atau misalkan akrednya C, itu kalian mendingan kamu cari kampus baru yang kira-kira bisa kamu, minimal itu akreditasinya B aja pokoknya. Kalau misalkan B, ya nanti S1 nya juga insya Allah nggak beda jauh gitu dari situ. Semoga kejawab ya. Kak, kalau akreditasi itu pengaruh pembelajaran sama kerjanya ntar gak, Kak? Kak, kalau akreditasi itu pengaruh pembelajaran sama kerjanya ntar gak, Kak? Mungkin maksudnya apakah akreditasi itu mempengaruhi ke pembelajaran sama nanti kerjanya, enggak gitu ya maksudnya. Kalau menurut aku, dari akreditasi itu kan bisa kelihatan ya kayak gimana kampus itu, kayak cara ngajarnya, terus juga berkualitas apa enggak, itu pasti kelihatan dari akreditasinya. Kalau menurut aku minimal itu akreditasinya B, yang paling bagus ya A gitu loh. Kalau misalkan emang B, ya berarti itu udah cukup baik lah, udah baik kan. Kalau misalkan C, menurut aku ya, kalian mendingan cari kampus lain yang akreditasinya B walaupun itu swasta. Begitu. Ya lebih bagus lagi A. Kampus aku yang dulu A. Sombong. Ya, gitu. Ya itu pasti ngaruh lah sama pembelajarannya. Itu kan kalau misalkan akreditasi itu ngeliatin kayak gimana cara mereka mengajar, kayak gimana tatanan kampusnya. Kan itu juga pasti dinilai keseluruhan sih ya. Kalau misalkan akreditasi itu, sebisa mungkin cari yang akreditasinya A. Ya minimal itu B sih, kalau kata aku ya. Nah sekarang kita jawabin
pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram, di YouTube. Di YouTube tuh sebenarnya banyak, cuman aku tuh kayak sekarang tuh lagi hektik sama itu loh. Sama skripsi. Aku sidang tanggal 4 September. Doain ya guys. Semoga lulus aku D4-nya. Ada yang nanya, kakak kenapa lebih milih D3 dulu daripada langsung ambil S1? Nah dulu tuh aku nggak kepikiran sih buat maksudnya apa sih bedanya D3 sama S1 itu. Aku dulu mikirnya kayak nggak ada bedanya gitu, cuman beda yang ini kuliahnya segini, yang ini kuliahnya segini. Maksudnya yang ini kuliahnya 3 tahun, yang ini kuliahnya 4 tahun. Nggak mikir nanti D3 itu emang gampang cari kerja, kalau S1 itu emang agak sulit kalau misalkan dia nggak punya pelatihan kayak gitu-gitu. Tapi sekarang aku lebih milih S1. Kalau misalkan aku bisa kembali ke dulu, aku bakalan masuk S1 daripada D3, karena prospek aku ke depannya aku pengen buka klinik. Nah buka klinik itu kalau sekarang emang masih bisa D3 buka praktek kebidanan, tapi kalau misalkan ke depannya 5 tahun ke depan itu harus profesi yang buka klinik. Nah dari sedangkan yang profesi itu harus loncat dulu D4 atau S1 baru bisa ambil profesi lagi begitu. Jadi tergantung gimana prospek kamu ke depannya. Kamu kalau misalkan mau buka klinik ya kamu harus S1, kamu harus D4 gitu. Tapi kalau misalkan kamu mikirnya ya udah deh mau kerja aja jadi bidan gitu, atau ya udah deh mau nanti kedepannya mau bisnis tentang kebidanan, ya udah kalian ambil D3 aja, mau ambil S1 gitu. Nanti ya. Soalnya banyak banget pertanyaan antara D3 sama S1. Aku tahu kalian bingung, karena kalau aku sih dulu nggak kepikiran ke situ ya, nggak kepikiran ya aku mau mana ya, aku beneran nggak kepikiran deh. Kayak ya udah yang penting kuliah gitu. Selanjutnya ada yang nanya, mau tanya-tanya tentang tes masuk kebidanan. Biasanya kalau nggak diterima di tes kesehatan itu kenapa ya kak? Nah kalau misalkan kayak gitu ya berarti ada tes kesehatan di tubuh kamu yang gak cocok sama di kebidanan gitu. Kayak misalkan apa, mungkin di tes urin kamu ada apa, ada ketahuan apa, atau di tes darah kamu apanya yang ternyata abnormal, atau di tes mata kamu mungkin ada yang salah sama ininya, atau pas di tes buta warna misalkan. Aku juga kurang tahu sih, cuman kalau misalkan di tes kesehatan ya berarti ada yang gak cocok di tubuh kamu dengan hasil di tes kesehatannya itu, dengan persyaratan masuk ke kebidanan. Ngerti gak? Semoga ngerti ya. Kalau wawancaranya apa aja yang ditanyain kak? Nah kalau misalkan wawancaranya itu dia yang ditanyain gak neko-neko sih, kayak cuman kamu serius mau masuk ke kebidanan ini, kamu masuk ke sini dengan kemauan siapa, biasanya gitu. Terus juga penghasilan orang tua berapa, kamu kalau misalkan kuliah di sini mau pakai kerudung apa enggak, kalau kamu muslim gitu. Paling ditanya-tanya ya hal-hal yang basic gitu loh, enggak kayak kamu tahu sejarah kampus ini, kamu tahu kampus ini didiriin tahun berapa, enggak sih, nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan kampus aku kayak ya udah kamu beneran yakin masuk kampus ini, apa kamu bakalan serius, kayak lebih ditanya keseriusannya gitu sih. Kalau misalkan di kampus aku yang dulu di kampus Poltekkes Kemenkes. Udah ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, next question please. Assalamualaikum kak, kalau jurusan keagamaan bisa gak masuk ke kebidanan? Kalau kata aku coba dulu aja, karena waktu itu tuh gak ada persyaratan dari IPA atau IPS atau agama. Temen aku aja ada yang dari IPS kok, 2 orang. Tapi kalau swasta kayaknya langsung keterima sih, kayaknya.
Kak, kalau giginya gak rapi terus ada hitam-hitam bagian geraham dikit itu lolos gak? Kayaknya lolos sih, karena temen aku yang giginya bolong aja, yang diambil gitu, bukan bolong doang, itu keterima kok. Insya Allah, cobain dulu aja, nggak usah mikir kesananya kayak gimana. Yang penting coba dulu. Kak, selama 1 tahun itu dibayar 1 kali untuk 1 tahun atau sekali bayar hanya untuk 1 semester, terus nanti semester kedua bayar lagi asramanya Kak. Dibayar 2 kali, jadi bayarnya per semester. 1 semester itu waktu itu aku bayar 6 juta. Nah, untuk semester keduanya ya sama 6 juta juga. Jadi bayarnya itu untuk 2 kali bayar. Segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau masuk ke kebidanan. Oke, terima kasih untuk 11.000 subscribernya. Aku tadinya mau adain giveaway, cuman aku takut kalian gak ada yang ikutan. Kalau misalkan menurut kalian aku harus bikin giveaway, komen di bawah. Dadah.